Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rantau, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas apa itu student visa. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Ini adalah Asih Fitriani, yaitu merupakan salah satu migrasi agent dari Bada Education, Sydney, Australia. Sebelum kita kupas tuntas apa itu student visa, silahkan Asih kenalkan diri kamu ke seluruh sahabat rantau di Indonesia. Halo sahabat rantau, nama saya Asih Fitriani. Saya di Indonesia, asli saya dari Kota Bima, NTB, dan sekarang saya base di Sydney. Saya sendiri sebenarnya masih kuliah juga dan sambil bekerja di Bada Education Center. Jadi Bada Education ini adalah agen migration di mana ada dua departemen. Yang pertama adalah Departemen Migration yang mengurus jenis visa selain visa student, dan kemudian ada Education Department di mana saya berada di bawah departemen ini yang fokus dengan bagian untuk mengurus pendaftaran kuliah dan sekolah dan juga untuk pengurusan student visa. Saya sendiri posisi saya sekarang adalah office manager untuk head office Bada yang berlokasi di Sydney. Wah, keren sekali loh teman-teman. Ini kita langsung mengundang yang sudah expert ya. Jadi info ini pastinya valid dan pastinya yang paling terbaru. Nah, Asih, banyak dari sahabat rantau yang bertanya, apa sih sebenarnya student visa itu dan apakah dengan student visa ini seluruh sahabat rantau bisa bekerja di Australia? Ya, dari namanya sendiri student visa, maksudnya itu pasti sebuah jenis visa dari Australia yang fokusnya sebenarnya adalah untuk kuliah atau kuliah, sekolah ataupun untuk short course ataupun pelatihan. Tapi memang salah satu peraturan dan juga regulasi untuk student visa di Australia ini adalah international student bisa bekerja dengan maksimal jam 20 jam per minggu atau 40 jam per 2 minggu. Namun karena kondisi pandemi, untuk beberapa, kalau tidak salah sejak awal tahun ini atau akhir tahun lalu, pembatasan maksimal jam kerja ini sedang ditiadakan. Jadi saat ini international student diberikan kesempatan untuk bekerja semaksimal jam yang mereka mampu, semampu mereka atau sesuka mereka tanpa ada pembatasan 20 jam tadi. Tapi pastinya ini hanya sementara karena memang saat ini di Australia sedang ada kondisi di mana kekurangan staf di berbagai sektor industri di Indonesia. Jadi student visa holders international student itu diminta bantuannya untuk pemulihan sektor ekonomi di Indonesia, di Australia. Nah, benar sekali teman-teman. Jadi memang awalnya ini student visa hanya diperbolehkan untuk bekerja selama 20 jam per minggunya. Tapi karena memang ada COVID ya, Asia. Nah, Betul. Sekarang kalian dibolehkan untuk bekerja full time. Dan ini merupakan kesempatan bagi kalian yang ingin bekerja di Australia bisa langsung daftar visa student. Karena ini kesempatan kita nggak tahu bisa kerja full time sampai berapa lama. Jadi mumpung masih ada, ini merupakan kesempatan kalian untuk segera apply student visa. Nah, Asi, ada pertanyaan nih dari sahabat rantau. Gimana sih proses apply student visa ini, terutama yang proses apply dari Indonesia ini gimana sih gitu? Ya, kalau saya bisa breakdown ya proses untuk student visa ini, saya bisa breakdown dalam 6 langkah sebenarnya. Yang pertama pastinya itu konsultasi dengan migration agent atau agensi pendidikan seperti saya. Jadi proses konsultasinya itu antara lain untuk memberikan informasi kepada calon pelamar student visa tentang jurusan, biaya, dan prosesnya seperti apa, dan paling penting adalah memilih jurusan dan juga level studi yang paling tepat karena memang harus disesuaikan dengan riwayat pendidikan dan juga background pekerjaannya kalau memang sudah pernah bekerja di Indonesia.
Dan yang kedua, proses yang kedua adalah proses pendaftaran kuliah, di mana saya akan request berbagai dokumen tertentu untuk mendaftarkan kuliah di college atau universitas tujuan di Australia. Setelah itu, setelah kita mendaftar sekitar 2 minggu, 3 minggu, tergantung college atau universitas mana, kita akan mendapatkan yang namanya disebut dengan letter of offer atau juga sering disebut dengan offer letter. Jadi itu merupakan bisa dikatakan sebagai kontrak yang berisi detail tentang jurusan yang dituju, nama jurusannya apa, durasinya berapa, tanggal mulainya berapa, biaya berapa, juga tentang jadwal pembayaran. Semua rincian di situ. Tentang peraturan refund atau peraturan cancellation juga ada di situ semua. Nah, setelah mendapatkan offer letter, kalau semuanya sudah memenuhi persyaratan, entah ada dokumen tambahan atau tentang persyaratan lain, itu bisa istilahnya bisa di-accept atau bisa diterima dengan ditandatangani dan dikembalikan ke college atau universitas. Setelah itu, setelah universitas memberikan lampu hijau, kita melakukan pembayaran, kemudian sekitar paling lama seminggu, kemudian college atau universitas akan mengeluarkan dokumen yang kita sebut dengan COE. Jadi Confirmation of Enrollment. Dokumen ini adalah dokumen wajib yang harus kita lampirkan ketika kita apply student visa. Nah, setelah itu baru kita apply student visa, setelahnya kita menunggu prosesnya seperti apa. Oke, jadi itu proses untuk apply student visanya ya. Ya. Terus mengenai syarat-syarat, apakah ada kualifikasi khusus? Apakah hanya bagi lulusan SMA atau harus kuliah? Dan bagaimana dengan umur nih, Asi? Apakah ada batasan tertentu untuk bisa apply student visa Australia ini? Untuk kriterianya sebenarnya ada yang namanya GTE kriteria ya. Kalau dalam saya sebutkan itu GTE, GTE. Jadi itu kalau dijelaskan itu artinya genuine temporary entrant kriteria. Jadi itu adalah kriteria yang harus dipenuhi oleh pelamar student visa di Australia, di mana pelamar itu harus meyakinkan bahwa dia ini memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan oleh pemerintah atau imigrasi Australia sebagai pemegang student visa. Entah dari GTE kriteria ini, kalau saya sebenarnya dia ini sangat banyak ya kriterianya. Jadi kalau saya sebutkan itu diantaranya adalah latar belakang pendidikan dan juga pekerjaan. Kemudian harus disebutkan juga alasan kenapa mau kuliah di Australia, kenapa tidak kuliah di negara sendiri seperti itu, dan juga antara hubungan antara riwayat pekerjaan atau pendidikan dengan jurusan yang dipilih. Juga harus memenuhi persyaratan finansial, harus memenuhi persyaratan kriteria tentang kondisi keuangan dan juga nanti planningnya setelah selesai kuliah itu seperti apa. Karena memang salah satu ekspektasi dari imigrasi Australia dan juga pemerintah Australia untuk international student adalah setelah mereka selesai kursnya atau jurusannya, mereka harus kembali ke negara asalnya. Dan di situ juga kita harus menjelaskan atau meyakinkan bahwa jurusan yang kita pilih itu nanti akan memberikan benefit atau manfaat positif untuk karir kita ke depannya. Misalnya kita ke depannya dengan kualifikasi yang kita dapat setelah lulus itu dari Australia, kita bisa kembali ke Indonesia mencari pekerjaan dengan karir yang lebih tinggi dan pastinya gaji yang lebih tinggi juga. Jadi kalau ditanya masalah batasan umur, sebenarnya sangat relatif ya. Tidak ada disebutkan, oh student visa hanya untuk misalnya dari umur sekian sampai sekian. Sebenarnya tidak. Sepanjang atau selama pelamar itu bisa membuktikan dan bisa memberikan alasan kenapa jurusan dan juga level studi yang dia pilih itu memenuhi kriteria GTE tadi, itu tetap bisa. Misalnya seperti ini. Misalnya ada kasus atau ada pelamar yang sudah berusia
misalnya di atas 35 tahun atau 40 tahun, itu kan bisa dikatakan mungkin mature student ya. Jadi yang pertama saya lakukan pastinya saya harus mengecek CV dan resumenya, latar belakang pekerjaan dan juga latar belakang pendidikannya seperti apa. Kalau misalnya dia sudah mempunyai kualifikasi S1 dari Indonesia, kami sangat merekomendasikan untuk apply untuk master degree misalnya, untuk master degree, karena harus memperlihatkan progres pendidikan. Salah satu cara untuk meyakinkan pemerintah atau imigrasi Australia itu juga adalah memperlihatkan progres level pendidikan. Kalau sudah mempunyai S1, cara kita untuk memberikan alasan untuk apply student visa, oh saya mau meningkatkan kualifikasi pendidikan saya, misalnya seperti itu. Atau memilih jurusan yang lain, ada juga kasus yang memilih jurusan lain yang beda dengan S1-nya dia karena oh saya mau change of career atau dia mau mencoba karir yang berbeda, bisa seperti itu. Jadi mau umurnya berapapun selama dia bisa memenuhi GTE kriteria masih ada kesempatan masih terbuka, untuk masih terbuka. Tapi sekali lagi yang namanya visa hasil visa itu entah ditolak atau diterima, tidak ada satupun yang bisa garansi. Walaupun migration lawyer, walaupun migration agent. Karena memang tugas kami dan benefit daftar lewat migration agent itu adalah salah satunya adalah untuk memastikan bahwa semua persyaratan terutama dokumen itu lengkap sehingga chance untuk mendapatkan student visanya granted itu semakin besar. Dan juga kami akan memberikan advice yang terbaik atau pilihan yang terbaik untuk jurusan dan juga level studi supaya bisa mendapatkan kesempatan student visanya itu granted itu lebih tinggi. Nah, itu sahabat rantau. Jadi ini informasi yang sangat penting ya. Singkatnya, ini contoh saya sendiri ya, sih ya. Nah, dulu saya memang lulusan kuliah di bidang pariwisata dan saya melanjutkan sekolah di Australia dengan memilih jurusan memasak atau cookery. Karena ini masih berkesinambungan dari pariwisata ke memasak. Walaupun di pariwisatanya saya manajemen, tetapi saya memberikan alasan karena saya contohnya ini gini loh teman-teman, kalian tuh hanya membuat alasan dan meyakinkan pemerintah Australia bahwa kalian itu nantinya akan pulang ke Indonesia dan kalian bisa meningkatkan kemampuan kalian, entah itu di bidang memasak ataupun di bidang kalian sendiri. Jadi ketika saya apply dulunya tuh saya memilih cookery atau memasak. Dan di situ saya memberi alasan bahwa saya ingin membuka restoran di Indonesia dengan Western food. Jadi saya memilih Australia sebagai negara yang cocok untuk belajar memasak ataupun belajar masakan Western gitu. Dan ketika mereka percaya, visa saya di-granted dan saya sampai di Australia gitu loh teman-teman. Jadi seperti yang Asih katakan barusan, di sini kalian kalau ada yang tanya, Kak, saya umur 40 tahun atau saya 35 tahun, itu nggak masalah ya ternyata Asia, selama memenuhi syarat GTE tadi ya. Iya, betul. Jadi kita harus make sense gitu. Misalnya umurnya sudah 40 tahun, sudah 50 tahun. Dan misalnya dia dari Indonesia sudah punya S1 atau malah mungkin master degree ya kalau sekarang di Indonesia. Itu tiba-tiba nanti dia mau ambil level certificate. Itu kan downgrade dan juga nggak make sense ya. Maksudnya downgrade-nya itu terlalu jauh gitu. Jadi mungkin kalau memang dia mencari pilihan level studi ataupun pilihan jurusan yang mungkin kalau dirasa master degree terlalu mahal, mungkin bisa mencoba seperti graduate diploma, graduate certificate. Itu dia pilihannya lebih affordable, dia pilihannya lebih terjangkau dan juga karena memang untuk level graduate certificate, graduate diploma ini dia juga tidak harus ambil di universitas. Ada juga private college yang tentunya saja harganya itu pasti lebih affordable dan itu ada di private college gitu, tersedia gitu jurusannya. Tapi memang kalau memang masih bisa masih bisa afford untuk study yang paling tidak satu level dengan kualifikasi kita sekarang atau enggak upgrade, itu pasti chance untuk visa studentnya diloloskan itu lebih besar lagi.
Lebih besar, ya benar banget sih. Jadi intinya gitu teman-teman. Jadi semoga kalian ngerti ya. Nah, Asi, ngomong-ngomong tentang syarat tadi yang finansial ya. Ini ada pertanyaan lagi nih. Kira-kira berapa sih biaya yang harus dipersiapkan oleh sahabat rantau untuk apply visa student ini? Kira-kira berapa sih gitu? Biaya ya, kalau saya breakdown untuk biaya, saya tidak bisa menyebutkan angka ya, karena memang biayanya itu tergantung jurusan apa, level Oke. studinya apa. Karena memang setiap jurusan, setiap level studi, setiap universitas, setiap college, setiap state, setiap city itu berbeda-beda. Jadi saya tidak bisa secara gamblang bilang, oh 500 juta atau 300 juta atau berapa, karena memang beda-beda gitu. Tapi memang biasanya untuk kalau ditanya biaya apa saja sih yang harus dipersiapkan yang paling besar, yang pertama yang harus saya sebutkan itu adalah deposit untuk biaya kuliah. Biaya deposit untuk biaya kuliah ini adalah biaya yang harus kita setelah daftar, dapat offer letter, kita accept. Dan ketika pembayaran ini disebut pembayaran deposit. Itu seperti down payment, seperti untuk garansi, Uang muka, ya? Uang muka, seperti down payment, uang muka sebelum kita memulai course-nya gitu. Deposit kuliah ini juga bervariasi dan sesuai depends on college atau universitasnya, peraturannya seperti apa. Tapi rata-rata kalau untuk level universitas mereka meminta depositnya ini sebesar biaya kuliah 1 semester. Dan untuk satu semester. Dan untuk college atau private institution, mereka biasanya yang level diploma atau level advanced diploma, graduate certificate, mereka biasanya meminta deposit sebesar kalau ada yang meminta untuk cuma 1 term atau 3 bulan, ada juga yang meminta untuk 1 semester, which is 6 months. Terus mungkin biaya yang agak besar kedua yang harus dipersiapkan adalah untuk biaya asuransi, karena memang student visa holders, international student itu harus memiliki, wajib, ini sangat wajib, mandatory untuk memiliki health coverage, ya asuransi kesehatan. Dan di sini yang saya bilang kenapa dia jumlahnya agak besar, karena memang asuransi student itu tidak bisa dicicil per bulan. Kita belinya tidak bisa dicicil per bulan, tapi kita harus membeli sekaligus selama durasi studinya. Misalnya durasi jurusan kita atau studi kita 2 tahun. Jadi kita di depan harus langsung membeli asuransi kesehatan selama 2 tahun. Saat ini rata-rata ada beberapa provider ya asuransi di Australia seperti NIB, Allianz, Bupa dan lain-lain. Mereka harganya bervariasi dan juga untuk coverage-nya juga bervariasi. Untuk yang single itu saya mungkin bisa kasih informasi untuk single yang datang ke sini, single tanpa ada dependent istri atau anak, keluarga gitu ya. Single itu rata-rata sekarang untuk 1 tahunnya sekitar $600 Australia atau sekitar mungkin rata-rata 6 juta ya lah ya kalau kita rupiahkan, sekitar 6 juta per tahun. Jadi kalau misalnya durasi kuliahnya itu 2 tahun, jadi 12 juta untuk 2 tahun. Itu untuk asuransi kesehatan. Ya, asuransi kesehatan. Dan juga biaya yang diperlukan itu adalah untuk application fee yang kita bayarkan ke imigrasi ketika kita submit student application. Saat ini biaya application fee student visa itu adalah sekitar 6.300.000 plus credit card surcharge ada juga nanti karena kita pembayarannya melalui credit card atau debit card. Oke. Jadi let's say nih Asi, kalau ada teman-teman yang ingin sekolah di college tadi. Oh iya, bagi teman-teman yang nggak tahu apa itu college, itu kayak sekolah kejuruan ya sih ya. Jadi lebih ke vocational gitu ya. Dan university ini lebih ke universitasnya gitu ya. Kalau saya sedikit membenarkan, college ini sebenarnya tidak hanya, ada juga college yang menawarkan S1 dan S2. Jadi college ini kenapa dia lebih terjangkau harganya? Karena memang dia independen. Dia independen, private, private dan dia tapi memang sebagian besar jurusan yang mereka tawarkan itu adalah kejuruan.
kejuruan vokasional atau kejuruan yang levelnya itu adalah mulai dari sertifikat, diploma, advanced diploma, ada juga graduate certificate, graduate diploma. Makanya mereka harganya lebih, tuition fee-nya, biaya kuliahnya lebih terjangkau dibandingkan dengan universitas. Oke. Kalau gitu rata-rata bisa contohnya nih Asi ambil sekolah masak. Nggak tahu ya harga sekarang. Nah, itu 2 tahun. Berarti berapa total dengan tadi kan asuransinya 12 juta, kemudian biaya untuk apply visanya sekitar 6,8 atau 7 juta. 6,4, 6,5 lah, 6,5 untuk 6,5. application fee. Nah, kemudian untuk apa tadi? Biaya sekolah masaknya per bulan atau per 3 bulan atau per semester? Itu tergantung, karena kan jurusan itu kadang kita dipaketkan ya, apalagi untuk yang karena mungkin informasi untuk sahabat rantau semuanya, kalau untuk jurusan commercial cookery yang nanti di akhir kualifikasinya itu occupation-nya atau pekerjaannya menjadi chef, itu salah satu jurusan yang bisa memberikan kesempatan teman-teman atau sahabat rantau semua untuk mengejar permanent residency di Australia. Jadi memang, tapi salah satu syaratnya itu harus kuliah dengan durasi minimal 2 tahun. Caranya adalah dengan kuliah paket dari sertifikat 3 commercial cookery dipaketkan dengan sertifikat 4 commercial cookery dan juga dipaketkan yang terakhir adalah Diploma of Hospitality Management. Jadi durasi semuanya adalah 2 tahun. Nah, ketika pendaftar atau pelamar itu apply dari onshore, biasanya college itu beda harga. Offshore dan onshore itu beda harga. Ada yang sama, ada juga yang beda ya. Tapi ada rata-rata memang beda harganya. Karena karena assessment untuk onshore, pelamar onshore itu sedikit lebih relax dibanding dengan assessment, karena pada saat onshore berarti kan mereka sudah punya visa, atau entah mereka statusnya visa student atau mereka sedang dalam visa turis, at least mereka sudah pernah apply visa ke Australia dan sudah berhasil berada di Australia. Kalau dari offshore berarti mereka harus tetap melewati assessment visa dulu. Makanya kadang banyak juga college yang menetapkan harga itu slightly higher atau sedikit lebih mahal daripada onshore gitu. Kalau saya bisa kasih contoh mungkin di Sydney ya, untuk college. Ada college kalau tidak salah biaya untuk 2 tahun atau setahun misalnya nih, setahun untuk 2 tahun, misalnya totalnya itu $25.000 atau 250 juta. Ini misalnya ya, bukan berarti memang harganya segitu. Misalnya $25.000 atau sekitar 250 juta. Jadi depositnya itu karena memang dia paket, kalau dia apply onshore, bahkan sekarang karena memang college itu juga sedang menarik banyak student ya, untuk onshore kalau teman-teman apply onshore, depositnya itu kadang cuma disuruh bayar $1.000 aja. Jadi hanya 10 juta. Hanya 10 juta dan nanti kan karena commercial cookery itu kan jurusan praktek ya, karena ada bagian prakteknya, bagian praktek masak di kitchen ya. Jadi ada biaya tambahan yaitu namanya material fee dan resource fee. Biasanya untuk student onshore, untuk depositnya itu untuk mendapatkan COE sebagai syarat untuk apply student visa itu adalah 1.000 untuk tuition fee-nya, dan untuk material fee, resource fee-nya itu nanti bisa dibayar ketika hari pertama masuk sekolah. Dan setelah itu untuk pembayaran tuition fee-nya bisa dipilih entah per bulan atau per 3 bulan atau sesuai dengan request dari student itu bisa kita request ke college-nya seperti apa. Salah satu juga mungkin yang hal positif kalau apply di college itu mungkin mereka lebih fleksibel ya dengan request kita, terutama masalah pembayaran. Jadi kalau student merasa untuk membayar setiap term itu terlalu berat, karena bayar 1 term kan kadang terasa berat sekaligus mungkin keluar sekitar 2.500 begitu ya. Untuk bayar cicil per bulan juga mereka sangat welcome. As long as student itu bayarnya itu
rajin ya, maksudnya bayarnya itu terpercaya gitu, maksudnya Iya, iya. lancar bayarnya. Setiap bulan juga mereka bisa untuk arrange biasanya college. Benar banget. Dulu aku ingat kayak ketika student itu aku nyicil kayak tiap bulan gitu karena Iya, memang iya. Itu gajian di Australia itu iya, lebih ringan gitu ya sih ya kalau kita betul, bayarnya bulanan gitu. Jadi betul. gajian di Australia ini teman-teman itu biasanya per minggu, ada yang per 2 minggu tapi biasanya per minggu, dan kita tuh sudah nabung gitu untuk bayar cicilan sekolah, cicilan kos dan lain sebagainya. Jadi nantinya kalian bisa request sesuai dengan kemampuan ataupun finansial kalian gitu ya. Oke, Betul, betul. jadi dari kesimpulan ini intinya tadi apa namanya, uang tunjuk ya sih ya. Kalau dari luar Australia, kemudian asuransi dan juga biaya visanya ya untuk fee ini tadi ya. Iya, betul. Yang pertama itu lebih ke deposit sih, Indra. Oh ya, Deposit depositnya fee, itu ya, tadi. deposit fee. Kalau dari offshore mungkin aku jelasin kalau dari offshore ya. Kalau tadi kan aku udah jelasin yang dari onshore itu mereka biasanya lebih ringan itu untuk jumlah depositnya. Kalau offshore memang mereka mau paling tidak untuk ini kalau untuk level college ya, paling Ya, tidak deposit untuk 1 term. Kalau misalnya oke. tuition fee-nya untuk 1 tahun misalnya 10.000, jadi dia harus bayar di depan 2.500, dia harus bayar 2.500 Oh, untuk gitu. depositnya seperti itu. Jadi memang Oh, ya 1 term. Biasanya untuk 1 term, dan kalau memang student mau membayar lebih banyak depositnya 1 semester juga terbuka. Jadi tapi biasanya minimal 1 term diminta. Kalau satu memang term. melamar dari offshore ya. Ya, ya. Jadi gitu ya teman-teman. Kalau yang bagi yang kurang jelas, jadi contohnya biaya sekolah 1 tahun 100 juta. Nah nanti uang deposit yang harus kalian tunjukkan itu 1 term ya, itu per 3 bulan ya sih ya. Jadi Betul. 3 bulan tadi itu karena 1 tahunnya itu 100 juta, berarti kalian harus menunjukkan 3 bulannya itu 25 juta gitu ya. Ya, betul. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Asi. Mm-mm. Apa nih? Nah, apakah wajib untuk menyiapkan deposit itu? Dan itu dalam bentuk apa? Apakah rekening koran atau ada solusi lain? Karena gini ya sih, banyak Mm-mm. dari sahabat rantau yang DM ke saya itu ternyata banyak agen-agen yang nakal dan mereka bilang nggak usah deposit. Dan akhirnya ada juga beberapa sahabat rantau yang visanya ditolak gitu loh. Ini gimana nih solusinya? Ya, betul sekali. Kalau untuk apply dari offshore, kami sangat dan sangat rekomendasi dan bahkan kadang saya sangat mewajibkan untuk melampirkan bukti keuangan, bukti finansial. Di sini bukti finansial itu sebenarnya tidak terbatas dengan rekening atau bank statement ya, tidak terbatas dengan bank statement, bisa juga kepemilikan properti, bisa juga kepemilikan tanah, atau juga misalnya ada bisnis di Indonesia bisa ditunjukkan dengan izin usaha. Itu juga salah satu jenis bukti Bukti. kemampuan finansial itu. Tapi memang yang paling umum digunakan itu adalah bukti kepemilikan dana atau di bank atau bank statement, atau bisa juga rekening koran. Dan memang itu kalau saya bilang wajib, kalau terutama untuk yang apply dari offshore. Karena memang begini, pernah juga ada kasus di mana kami tidak melampirkan sesuai dengan keinginan dari pelamar. Saya belum mau melampirkan bukti keuangan. Bisa nggak kita apply student visanya? Dari awal kami menjelaskan, oke, bisa kami apply, tapi dengan resiko kalau memang nanti misalnya tiba-tiba student visa application-nya itu ditolak tanpa ada request additional atau request lanjutan dari imigrasi untuk melampirkan dokumen tambahan seperti dokumen finansial. Itu kadang imigrasi langsung menolak tanpa memberikan atau menghubungi pelamar untuk meminta, bukti keuangan kamu mana gitu. Makanya sejak awal kami sebagai education agent, sebagai agent pendidikan itu sangat merekomendasikan untuk semua dokumen itu dilengkapkan gitu. Jadi jangan sampai nanti tiba-tiba langsung
langsung ditolak gitu visanya. Itu yang tidak itu yang tidak kami inginkan. Jadi memang apalagi untuk apply offshore, saya sangat mewajibkan untuk melampirkan bukti kemampuan finansial. Jenisnya itu seperti yang tadi saya jelaskan. Lalu kemudian ada juga nih Indra pertanyaan, Kak, berarti ketika kalau saya apply onshore, misalnya kan ada juga nih yang datang ke sini ke Australia juga dengan visa turis. Pakai visa turis dulu ya. Pakai visa turis dan kemudian dia melihat kondisi segala macam di sini, lihat atau mengunjungi college dan sebagainya macam. Sekolahnya dan kemudian dia oke, Kak, saya mau apply student visa dari sini. Sebenarnya ada satu hal yang penting. Bisa kamu langsung convert ke student visa as long as turis visa kamu tidak ada no further stay condition. Itu sangat penting karena memang ada juga salah paham gitu dari sahabat rantau semuanya, dari banyak teman-teman di Indonesia. Oh, as long as saya masuk ke Australia, sudah di Australia dengan turis visa, bisa langsung di-convert ke jenis visa lain, terutama student visa. Tapi kalau di visa grant letter-nya itu ada condition no further stay, you have to get out of Australia first and then apply from offshore. Jadi you can't apply directly from onshore. Tapi memang ketika apply, kalau memang tidak ada kondisi itu, no problem, no issue. Kita bisa langsung apply student visa. Kita daftar sekolah, apply student visa. Dan memang saya tidak bisa mengatakan 100% bahwa tidak butuh bukti keuangan ataupun IELTS. Kadang juga mereka bertanya apakah butuh IELTS, tidakkah butuh IELTS ketika onshore. Saya tidak bisa memberikan garansi karena memang misalnya kita apply dulu tanpa bukti keuangan dan bukti IELTS. Tapi ketika nanti ke depannya imigrasi Australia itu request ke student, itu tetap harus diberikan, tetap harus dilampirkan, harus disertakan, mau tidak mau, karena memang kami sendiri tidak ada yang tahu gitu apakah nanti ada diminta dokumen tambahan seperti keuangan ataupun IELTS, itu tidak ada yang bisa garansi. Tapi kalau saya harus jujur, so far dari kasus-kasus atau aplikasi yang telah kami tangani, memang kebanyakan kalau apply onshore jarang yang diminta bukti keuangan dan juga bukti kemampuan bahasa Inggris berupa IELTS atau TOEFL IBT. Dan itu kasusnya di private college ya. Kalau di universitas memang dia kondisinya berbeda. Rata-rata memang wajib walaupun dia onshore tetap harus melampirkan bukti keuangan dan juga bukti IELTS. Ya, ini menarik nih teman-teman. Jadi memang banyak banget nih sih juga yang tanya ke saya, Kak, saya mau apply visa turis. Nanti di Australia bisa nggak saya convert ke visa student? Jawabannya bisa, asalkan yang kata Asi barusan bilang, di keterangan visa turis kalian nggak ada keterangan no further stay, yang artinya kalian nggak boleh tinggal lebih lama selain dengan menggunakan visa turis tadi. Nah, kalau ada keterangan itu, berarti kalian memang harus keluar dulu dari Australia dan harus apply lagi visa student. Jadi daripada kerja 2 kali ya sih ya. Jadi ya kalau memang kalian yakin, kalau memang kalian pernah ke Australia atau pasportnya banyak stem dari negara lain, ya monggo apply visa turis dulu. Kalau memang kalian yakin bisa di granted, jadi nanti kalian bisa convert langsung ke student visa. Tapi ya itu ya teman-teman. Jadi jawabannya itu tadi, asalkan nggak ada keterangan no further stay. Gitu. Ya, nah kemudian yang kedua ya sih ya, barusan sempat mention mengenai kemampuan bahasa Inggris, yaitu IELTS ataupun TOEFL. Memang kalau dari Indonesia itu wajib, ataupun ada beberapa college yang nggak mewajibkan. Ini tergantung juga. Dan kalau onshore memang banyak yang nggak diminta gitu ya. Kalau kan untuk student visa ini kan sebenarnya ada 2 part ya. Part pertama kan yang harus kita lewati adalah untuk apply ke college atau ke universitas gitu. Mungkin saya bisa kasih contoh untuk apply ke college ya. Apply ke college untuk onshore. Biasanya college itu terutama untuk onshore, student itu bisa ada namanya online placement, bisa online, bisa offline, placement test namanya. Itu adalah tes yang bisa diambil untuk menentukan dia level bahasa Inggris, kemampuan bahasa Inggrisnya tuh memenuhi nggak syarat minimum untuk apply ke jurusan yang dituju gitu ya, jurusan yang ingin didaftarkan
Itu karena memang setiap jurusan itu dan setiap jurusan, setiap level studi itu ada satu requirement akademiknya, persyaratan akademiknya, minimal kualifikasi sebelumnya yang dia sudah punya itu apa, dan juga ada minimum English requirement. Jadi untuk onshore student, kalau dia apply untuk college, biasanya college itu ada online, ada placement test, dia bisa online, bisa offline, tapi kebanyakan mereka online, dan itu bisa menggantikan IELTS. Jadi rata-rata untuk menggantikan IELTS in terms of untuk pendaftaran sekolah ya, karena kan IELTS untuk requirement untuk visa nanti berbeda lagi gitu. Tapi memang kasus so far kasus yang saya tangani, aplikasi yang tangani untuk onshore student yang apply misalnya cookery di private college, mereka hanya mengambil placement test dari college, dan ketika saya submit student application-nya, mereka tidak melampirkan IELTS. Alhamdulillah lolos. Tapi memang sekali lagi saya tidak bisa garansi karena setiap case itu berbeda-beda, dan semua itu tergantung dengan assessment dari imigrasi seperti apa. Jadi kita juga nggak bisa memprediksi apakah nanti, karena imigrasi Australia ini random banget, tiba-tiba dipilih ini milik kalian, terus tiba-tiba ditelepon, terus diwawancarai dalam bahasa Inggris. Kalian nggak bisa jawab. Itu juga ada juga teman saya yang gagal. Ada juga yang laki yang benar-benar nggak pakai IELTS, nggak pakai uang tunjuk, malah lolos gitu. Jadi tergantung dari imigrasi, dan walaupun kalian pakai, benar kata Asi tadi, lawyer ataupun agent yang memang top, kalau memang sudah nggak lolos ya berarti itu semuanya tergantung dari imigrasi ya keputusannya teman-teman. Jadi kalian nggak bisa memaksakan Kak harus lolos ya gitu, nggak bisa. Jadi itu tadi ya informasi dari Asi. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Asi. Oke. Jurusan termurah untuk kuliah di Australia ini apa Kak? Gitu. Jurusan termurah kalau saya bisa membandingkan itu mungkin bisnis atau manajemen, itu salah satu jurusan yang termurah. Kalau saya bisa kasih rata-rata mungkin untuk kan beda-beda ya, beda-beda level. Untuk level college yang misalnya certificate atau level diploma, advanced diploma itu biasanya start from sekitar 5.500 Australian dollars per tahun. Iya, itu tapi 55 juta untuk per tahun. Tapi itu balik lagi state mana, city mana, college mana, itu bervariasi harganya. Tapi rata-rata memang segitu. Untuk jurusan misalnya Certificate of Business atau Diploma of Business. Kemudian kalau untuk jurusan yang lebih tinggi, selevel graduate diploma, itu ada yang sekitar, karena levelnya lebih tinggi pastinya harganya lebih mahal ya, itu sekitar 10.000 dolar Australia atau sekitar 100 juta per tahun. Dan ketika naik ke level bachelor, kalau untuk di college, di private college ada yang paling murah, if I'm not mistaken itu sekitar 15.000 Australian dollar atau sekitar 150 juta. Itu untuk level bachelor. Tapi kalau pastinya seperti yang sudah saya jelaskan, private college itu pastinya dia lebih murah daripada universitas. Kalau untuk universitas pastinya harganya lebih mahal daripada itu. Oke, itu tadi ya teman-teman. Jadi ada bisnis, ada juga manajemen. Memang kedengarannya mahal banget untuk sekarang, tetapi kayak pengalamanku ataupun Asi sendiri dulunya itu, aku nggak punya uang jujur. Kalau untuk deposit dulu, aku minjem dulu nih Asi. Jadi memang dari keluarga, dari teman, ini aku kumpulin untuk bukti finansial dulu. Yang penting nanti lolos dulu, visanya granted. Dan ketika di Australia kita bisa bekerja, dan dari pekerjaan yang dulunya cuma 20 jam per week, itu ternyata bisa mengcover loh sih untuk kebutuhan kita di Australia, dan kita masih bisa menabung gitu loh. Apalagi dengan keadaan sekarang yang 40 jam ataupun full time ya. Dan kuncinya di sini teman-teman, selama kalian menjadi student di Australia, itu memang ini bisa dikatakan di sini nggak sih, diomongin nggak sih, memang 20 jam itu menggunakan tax atau kerja pajak. Tetapi kalau boleh saya bocorkan rahasia umum sih ini sebenarnya ya, 99% student di Australia itu ya teman-teman, mereka ada kerjaan sampingan gitu. Entah
sorenya kerja di restoran atau Uber Eats atau cuci piring ataupun apapun untuk menambah uang saku mereka gitu. Dan of course ini kebanyakan cash ya Asia, dan kita bisa nabung lebih banyak gitu teman-teman. Nah, oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Asi. Tips agar lolos student visa itu gimana sih Kak? Yang pertama kalau saya bisa kasih tips itu adalah pemilihan jurusan dan level studi yang terbaik ya, yang dimana itu harus disesuaikan yang pertama dengan riwayat pendidikan dan juga pekerjaan sebelumnya, terus juga disesuaikan dengan tadi GTI kriteria yang sudah saya jelaskan dan saya sebutkan. Karena dengan memilih jurusan yang tepat atau level studi yang tepat itu akan sangat lebih mudah untuk kita menjelaskan dan meyakinkan imigrasi Australia. Karena gini, GTI untuk meyakinkan imigrasi Australia itu caranya adalah memang kita harus melampirkan statement letter atau banyak yang sebut adalah statement of purpose (SOP). Jadi kita itu ketika apply student visa kita itu adalah salah satu dokumen wajib. Di situ kita seperti menuliskan pernyataan yang harus menjelaskan tentang GTI kriteria tadi. Kenapa kita memilih jurusan tertentu, terus nanti planning kita ke depannya seperti apa setelah selesai kuliah, terus nanti yang membiayai kuliah kita siapa, membiayai hidup kita di sini siapa, itu semua kita harus dijelaskan di SOP. Terus yang kedua tipsnya adalah pastinya dokumen semua harus lengkap dan juga asli. Itu karena memang banyak juga saya lihat kasus ada yang memalsukan dokumen dan sebagainya, dan saya sangat tidak rekomen untuk melakukan itu karena imigrasi Australia itu jujur saja sangat canggih. Mereka itu bisa mengecek dokumen itu, ya mereka bisa legalitas atau entah dokumen pendidikan atau dokumen pekerjaan itu mereka bisa mengecek. Jadi dokumen lengkap dan asli, dan di sini juga di mana kami sebagai education agent itu bisa membantu teman-teman pelamar student visa untuk mengecek dokumen apa saja yang dibutuhkan, karena memang ketika kalian apply sendiri itu terkadang banyak dokumen yang terlewatkan, bahkan dokumen wajib yang seharusnya dilampirkan itu tidak dilampirkan, dan kemudian akhirnya visa ditolak. Itu kan kita tidak mau akhirnya seperti itu. Ya, betul. Terus mungkin yang terakhir itu karena tadi saya menyebutkan statement of purpose atau GTI statement-nya itu tipsnya adalah untuk melampirkan GTI statement of purpose yang terbaik. Pastinya teman-teman, terutama teman-teman yang pelamar student visa untuk pertama kali pasti bingung GTI statement itu seperti apa. Statement of purpose itu seperti apa sih rupanya, apa saja yang harus saya tulis gitu. Walaupun saya sudah jelaskan isinya untuk menjelaskan tentang GTI kriteria, tapi pasti masih bingung. Nah, di sini adalah tugas kami dan sebagai agent untuk memberikan bantuan kepada dan juga advice kepada pelamar student visa itu seperti apa gitu contohnya. Kami memberikan contoh, lalu nanti setelah ditulis oleh pelamar sendiri, nanti kami bisa bantu untuk review. Kalau ada yang kurang, kami memberikan, oh ini yang harus ditambah, oh ini harus disebutkan, oh ini harus dikurangi, ini harus diperbaiki. Jadi yang kita lampirkan itu adalah GTI yang sebaik-baiknya. Mungkin tipsnya itu aja sih. Dan tentunya Bada Education ini salah satu migrasi pendidikan yang terpercaya, teman-teman. Jadi sudah ribuan student, baik itu dari Indonesia ataupun dari negara lain, sudah granted melalui Bada Education ini. Kebetulan Asi ini sahabat saya mulai dari 2015 ya, Asi ya? Iya, betul. Kita sama-sama visa bareng. Betul. Dan kita ke Jakarta bareng. Jadi kita anak daerah, benar-benar berjuang teman-teman. Dan di sini bagi kalian yang memang punya mimpi untuk ke Australia dan masih bingung cara untuk pergi ke Australia gimana, ya tentunya dengan visa student ini adalah salah satu jalan bagi kalian agar bisa bekerja dan juga belajar di Australia. Kalau kalian masih bingung, nggak usah khawatir. Makanya di sini saya undang sahabat saya ke sini. Dia ini juga bekerja di education agent yang terpercaya untuk memberikan informasi yang akurat dan juga detail kepada kalian. Kalau masih bingung, nggak usah khawatir. Tentunya nanti tujuan dari migrasi agent ini
untuk membantu kalian. Nanti pastinya kamu akan memberi contoh ya sih ya kepada sahabat rantau. Terus nanti kalian mau pilih jurusan apa, mau pilih sekolah di mana, tentunya dia akan memberikan advice ke kalian, nasihat, oh ini bagusnya kamu ambil jurusan ini, karena pendidikan kamu dan usia kamu segini, jadi kamu harus ambil ini. Dan nanti kalian nggak perlu bingung, semua akan diberi contoh, dan nanti kalian isi, kemudian tentunya ASI dan tim akan mengecek dan juga mereview, dan juga membenarkan bahasa dan juga tata cara penulisan agar nantinya imigrasi Australia lebih percaya dan akan menggranted visa student kalian. Seperti itu? Iya, betul. Mungkin ada Ya, satu lagi poin yang menarik ya, Indra, yang ya boleh. bisa kita bahas. Gitu. Mungkin sudah banyak teman-teman atau sahabat rantau itu yang mendengar tentang permanent residency di Australia itu. Oke, ini juga Ya. pertanyaan selanjutnya. Jadi, iya betul. Jadi salah satu permanent residency itu kan bisa dikatakan sebagai izin tinggal tetap di Australia. Jadi mungkin dia levelnya itu sedikit satu level di bawah warga negara Australia. Jadi hak-haknya itu sebenarnya sudah sangat mirip dengan warga negara Australia. Nah, kuliah di Australia ini adalah satu cara untuk mencapai atau nanti akhirnya mendapatkan permanent residency di Australia. Tapi banyak persyaratan, ada beberapa persyaratan terutama tentang jurusan apa saja yang bisa dipelajari atau diambil yang nanti akhirnya bisa memenuhi persyaratan untuk apply PR in the future gitu. Kalau saya bisa menyebutkan beberapa contohnya, misalnya seperti tadi yang sudah kita sebutkan, commercial cookery, terus ada juga nursing, ada accounting, ada IT, mungkin ada juga pertukangan. Ini mungkin salah satu jurusan yang kalau menurut saya mungkin teman-teman di Indonesia juga tertarik mungkin pertukangan gitu, tentang pertukangan carpentry, tukang kayu, atau di Australia itu ada pertukangan yang khusus bekerja untuk bagian tiling, ubin ya kita nyebutnya ya, floor, keramik ya, tiling, keramik. floor and wall tiling. Jadi itu untuk pemasangan ubin dan juga keramik yang di dinding. Itu sebenarnya kalau mungkin kalau di Indonesia itu bukan pekerjaan yang pekerjaan yang diminati atau favorit ya, tapi informasi aja, pekerjaan di Australia itu pertukangan itu gaji per hours-nya itu sangat tinggi loh, bahkan ada yang sampai $50 per jam. Karena memang itu membutuhkan skill, makanya harus sekolah atau kuliah jurusan pertukangan. Dan karena memang pekerjaan pertukangan itu juga salah satu yang high demand di Australia dan masih dibutuhkan, dia itu juga bisa nanti ke depannya untuk apply PR, tapi memang harus kuliahnya itu minimal 2 tahun, seperti commercial cookery. Lalu ada juga pastinya kayak jurusan kedokteran, IT, accounting, social work juga, social work juga. Tapi persyaratan lainnya adalah ada beberapa jurusan yang cukup kita ambil sertifikat atau diploma atau kejuruan, cukup untuk level kejuruan itu seperti commercial cookery atau yang tadi pertukangan itu cukup sampai level diploma. As long as dia itu total durasi studinya itu adalah 2 tahun. Tapi misalnya ya betul 2 tahun. Seperti accounting, social work, atau nursing atau doctor of medicine yang jadi dokter itu harus minimal level S1 memang. Jadi beda jurusan itu beda persyaratan level studinya apa gitu. Jadi kalau kadang banyak yang tanya gitu, mereka pernah dengar permanent residency, terus bisa juga didapatkan lewat jalur kuliah atau studi gitu. Jadi mungkin saya bisa menyebutkan sedikit informasi ke teman-teman kalau memang kalian tertarik untuk mengejar permanent residency di Australia, itu dari awal bisa memilih jurusan yang memang lead ke permanent residency. Karena memang informasi lagi itu jalannya sangat panjang ya untuk mendapatkan PR di Australia itu setiap tahun semakin lama dan juga semakin sulit, semakin membutuhkan banyak biaya. Jadi saran saya kalau ketika kita proses konsultasi, ketika ada calon student yang datang ke saya itu selalu tanya, kamu tujuan ke Australia, studi itu untuk adakah
keinginan untuk apply PR atau hanya ingin mengetahui atau pengen experience aja sih gimana kuliah di Australia, terus nanti bisa sambilan kerja atau gimana gitu. Kalau cuman itu ya bisa pilih aja yang jurusan yang mungkin agak affordable ya, mungkin misalnya kayak tadi bisnis atau manajemen. Tapi kalau memang ada niat untuk PR dari awal, saya selalu menyarankan untuk memilih jurusan yang memang bisa eligible untuk nanti di apply PR ke depannya, supaya tidak banyak biaya yang lebih banyak dikeluarkan atau waktu itu tidak banyak lagi yang dihabiskan gitu. Jadi bisa mungkin langsung memilih entah minatnya di commercial cookery atau pertukangan atau di IT atau accounting, atau ada yang juga yang suka nursing, itu bisa langsung dipilih. Kalau ini sih boleh menambahkan apa namanya, child care dan aged care itu masuk nggak? Childcare dan aged care kalau aku bilang sekarang, karena memang ini kan sebenarnya masalah teknis migration ya, karena seperti aku sebutkan tadi, aku ini sebenarnya berada di bawah departemen yang education. Kalau untuk masalah PR itu sebenarnya sudah ranahnya yang migration, departemen yang lain, dan itu harus lawyer atau registered migration agent sendiri, yang seperti di kantorku tuh yang direkturku, bosku itu yang memang dia yang register, itu lebih rinci bisa dijelaskan. Cuman di sini aku pengetahuanku memang terbatas, tapi aku punya beberapa info umum. Kalau di Australia sendiri sebenarnya untuk child care dan juga aged care itu mungkin lebih ke sponsorship ya, sponsorship visa. Dan juga ada misalnya ada program state tertentu yang memang dia bisa untuk lead ke PR. Misalnya di Northern Territory, di Darwin atau di provinsi utara ya. Ya, di bagian utara Australia itu yang memang apa namanya, they allow child care and also aged care staff untuk apply PR ke depannya. Tapi itu memang banyak ininya sih, banyak syarat dan detail selanjutnya itu memang harus dibicarakan oleh lawyer, migration lawyer atau registered migration agent. Iya. Nanti dan biasanya saya biasanya kalau memang ada teman-teman yang tertarik dengan aged care atau child care itu, saya biasanya hubungkan dengan director saya yang lebih tahu gitu masalahnya. Biasanya saya bookingkan konsultasi session, bisa lewat Zoom kalau memang teman-teman masih ada di Indonesia. Kalau teman-teman ada di Australia, kami sangat welcome untuk visit office kami di Sydney, di Melbourne juga ada. Bisa visit ke office, dan itu nanti bisa konsultasi langsung dengan salah satu direktur kami di sini yang memang mereka udah expert masalah jenis visa apapun dan juga masalah permanent residency. Oke, ini sangat jelas sekali ya sih ya. Dan semoga di sini sahabat rantau bisa mendapatkan informasi yang sangat bermanfaat sedikit banyak mengenai student visa ataupun yang ingin mendapatkan permanent resident. Oh ya, kalau bagi sahabat rantau yang nggak tahu apa itu permanent resident, ini kayak gimana sih singkatnya di Indonesianya? Permanent residency itu kalau seperti di Indonesia kan mungkin singkatnya izin tinggal ya, warga tetap atau ya? penduduk tetap. Tapi bukan warga negara. Tapi bukan warga negara. Jadi permanent residency itu disebut penduduk tetap, seperti yang saya tadi sebutkan di awal. Jadi mereka itu mirip-mirip dengan warga negara Australia, baik hak dan juga pastinya kewajiban. Haknya juga itu mirip-mirip dengan, tapi mereka pasportnya belum paspor Australia, ya? Belum paspor Australia. Tapi untuk haknya untuk dapat support dan juga mungkin kesehatan dia mendapatkan asuransi kayak di Indonesia kan BPJS, di sini namanya Medicare. Mereka mendapatkan Medicare dan free, kalau saya tidak salah it's completely free kayak BPJS di Indonesia. Benar banget. Jadi hak-haknya sama dengan warga negara Australia, tetapi hanya paspor saja yang kalian masih megang paspor Indonesia gitu teman-teman. Dan nanti kalau sudah dapat PR, kalau tidak salah setelah beberapa tahun dia diberikan kesempatan untuk ganti warga negara atau dia tetap PR. Itu ada pilihan si option ya. Mau pindah warga Australia silahkan, mau tetap warga Indonesia tapi tetap mempunyai hak seperti warga Australia silahkan. Itu keputusan kalian. Asi, ini ada yang perlu ditambahkan nggak dari kamu? Apakah ada advice bagi sahabat rantau yang akan
apply visa student atau visa yang lainnya, apa nih advice-nya? Apa ya, mungkin jangan takut dulu ya. Kalau aku bilang mungkin kalau memang minat, aku selalu percaya ada jalan gitu. Jadi memang Benar di sini banget, kami benar banget. sebagai education agent itu membantu teman-teman untuk memang kadang kami tidak bisa memberikan solusi. Misalnya ada teman-teman yang mentok di bagian bukti keuangan, tapi kami selalu memberikan pilihan-pilihan yang mungkin, misalnya untuk keuangan. Tadi kan saya sebutkan tidak hanya dalam bentuk kepemilikan dana di bank. Kalau memang teman-teman atau orang tua, satu lagi, bukti kepemilikan finansial capacity itu tidak hanya pelamar, misalnya, saya harus punya tabungan segini, tidak. Yang bisa jadi sponsor kamu untuk memberikan bukti keuangan itu bisa orang tua. Orang tua bisa, pokoknya keluarga terdekat atau keluarga kandung. Jadi orang tua kandung, kakek nenek kandung, om tante paman bibi kandung, gitu dan ya? saudara kandung. Ya, jadi mereka itu nanti yang dilampirkan itu adalah dokumen tambahan, yaitu statement letter dari orang yang jadi sponsor itu yang menyatakan bahwa ya saya akan menjadi sponsor dari si A untuk selama dia kuliah di Australia. Jadi living expense dan juga kebutuhan biaya hidup dia dan juga biaya kuliahnya dia itu akan ditanggung. Dan itu bisa di rekening, entah dipakai rekening dari sponsor itu bisa. Jadi tidak harus pelamar itu sendiri yang punya Atas nama rekening. diri sendiri gitu ya? Iya. Selama itu adalah keluarga langsung, keluarga kandung, itu bisa juga dipakai. Misalnya orang tua punya properti. Malah sebenarnya kalau saya bilang, terutama untuk teman-teman yang masih muda, yang mungkin masih di bawah 30 tahun, 25 tahun, di bawah 25 tahun mungkin sebaiknya pakai bukti keuangan milik orang tua. Kenapa? Satu, karena itu adalah bukti bahwa kalian akan kembali ke Indonesia. Dan itu memenuhi salah satu GTI kriteria tadi, bahwa memang semua international student di Australia itu setelah mereka selesai course-nya itu harus kembali ke negara masing-masing. Walaupun memang realitanya ada yang mau stay longer, entah dia mau kuliah lebih lanjut atau ada planning apa gitu, tapi memang di statement of purpose, GTI statement-nya, kita harus selalu menyatakan bahwa kita akan kembali ke Indonesia, misalnya negara masing-masing setelah selesai kuliah. Dan dengan memberikan bukti keuangan milik orang tua, itu artinya memberikan impression, memberikan kesan bahwa kita akan kembali ke Indonesia, kembali ke negara asal, karena mereka di sana memang ada orang tua dan semua keluarga kita di sana, dan pasti kita akan kembali ke Indonesia. Gitu. Jadi tidak harus milik kita sendiri, bukti keuangan itu bisa dari orang tua atau keluarga terdekat. Bagus sekali. Nah ini teman-teman, jadi kalau ada yang tanya, Kak saya nggak punya uang, udah mentok, nggak ada uang, ya itu tadi, bisa pinjam ke saudara kalian ataupun keluarga terdekat kalian, gitu ya. Nah, terima kasih banyak nih Asi, udah meluangkan waktunya dan berbagi informasi yang sangat bermanfaat kepada seluruh sahabat rantau di Indonesia. Dan semoga dengan video ini semua sahabat rantau cukup mendapatkan informasi yang sangat berharga dan punya sedikit gambaran bagaimana mengenai proses dan juga banyak ataupun biaya untuk apply visa student ini. Nah, Asi, yang terakhir, kebanyakan kan ini tujuan sahabat rantau ataupun warga Indonesia ini datang ke Australia dengan visa student, tujuannya kan memang untuk bekerja nih, ada beberapa lah ya. Nah, ini apa bisa sih ini nantinya setelah mengeluarkan uang sedemikian banyak, apa bisa sih tercover dengan bekerja di Australia ini? Bisa, buktinya Indra dan saya kita adalah bukti langsung ya. Langsung bukti secara langsung ya. Iya betul. Jadi memang di Australia itu tidak bisa disamakan ya untuk standar gaji itu memang di sini minimum wage-nya itu lumayan tinggi. Kalau saya bilang mungkin beda state itu mungkin beda ya minimum wage-nya. Kalau ditanya mungkin rata-rata sekitar
$19 per jam, dan menurut saya itu sangat bisa mengcover. Terutama kalau memang kalian kuliah college yang level diploma atau graduate diploma. Ya, benar banget. Dan ini end of financial year ya. Jadi setiap tahun di bulan Juli ini Australia ini meningkatkan standar gaji nih teman-teman. Jadi memang setiap tahunnya biasanya semua company ataupun tempat kerja di Australia ini akan menaikkan gaji stafnya. Nah, kalau nggak salah tahun kemarin 20,33 dan pastinya nanti betul. 1 Juli 2022 ini akan naik lagi entah $1 ataupun 70 sen atau berapa, nanti kita tunggu tanggal 1 Juli. Iya, nah, betul. Kayaknya itu aja ya sih mengenai mungkin pertanyaan dari saya. Mungkin satu lagi yang saya tekankan, ya, Indra. Boleh, memang silakan. Memang kan ini kita itu seperti Indra bilang, kenyataannya memang banyak teman-teman yang untuk apply student visa ini tujuannya adalah untuk bekerja. Tapi sekali lagi karena memang kita namanya di negara orang ya, kita itu juga harus memenuhi peraturan gitu. Kalau saya bilang as long as kalian bisa memenuhi peraturan sebagai student visa, itu kan misalnya pertama harus masuk kelas, datang ke kelas, mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas tepat waktu, membayar tepat waktu, dan itu pastinya there will be no problem on your visa. Dan itu as long as kalian itu bisa menjaga peraturan, memenuhi peraturan, atau semuanya tidak ada yang dilanggar gitu. It should be tanggung jawab ya. Betul, tanggung jawab gitu. Iya, benar banget nih, benar. Untuk masalah kerjaan itu dianggap saja bonus gitu. Apalagi sekarang kan tidak ada limitasi. Dan itu dianggap saja itu adalah rezeki gitu kan. As long as kalian bisa menjalani kewajiban kalian sebagai student visa. Karena kita tidak mau ya ada masalah dengan student visa, karena kalau sampai kalian student visanya di cancel atau ada masalah student visa, misalnya kalian tidak bayar sekolah, tiba-tiba kalian jarang masuk, tidak pernah mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas, tidak membayar sekolah, tiba-tiba kabur, itu nanti sekolah itu, college pasti, universitas itu pasti lapor ke imigrasi. Dan pasti ujung-ujungnya visa kalian akan di-cancel. Kalau visa kalian sudah di-cancel, pilihannya kalian cuma ada dua. Kalian dideportasi, harus balik ke Indonesia, atau kalian stay di sini ilegal. Ilegal pasti kalian akan sangat tidak tenang, dan pastinya suatu saat pasti akan tertangkap. And I don't think that's worth all of your effort and all of the money that you have spent. Banyak sekali yang kalau ini aku ingat juga ada beberapa yang keenakan kerja terus lupa nggak ngerjakan PR terus atau nggak ngumpulin tugas. Padahal di college itu kebanyakan dulu itu sekolah hanya seminggu sekali atau seminggu 2 kali ya. Sangat fleksibel. Kalau di sini rata-rata ya kuliah itu walaupun kadang level S1, S2 pun tidak setiap hari masuk ke kelas. Itu tidak setiap hari karena memang di sini bukan jenis sistem pendidikannya kecuali di sekolah ya. Kalau untuk level sekolah SMP, SMA, SD itu pasti mereka harus masuk kelas setiap hari. Tapi kalau sudah di sini kan sebutannya tertiary education yang memang levelnya di atas sekolah itu, entah college, entah universitas, mereka sangat fleksibel gitu. Kalau untuk level college yang diploma, sertifikat, itu rata-rata 2-3 hari, bahkan ada yang mungkin 1 hari, dan sisanya kalian itu self study yang mungkin bisa online, bisa apa gitu. Jadi sangat fleksibel. Jadi as long as kalian bisa memenuhi minimal itu, you can survive kalau aku bilang. Benar banget. Karena memang di negara kita pun kita kan harus taat peraturan ya, apalagi kita tinggal di negara orang, pastinya kita harus lebih taat peraturan. Jadi, benar, jangan sampai terserah kalian, cuma intinya kalian bisa seimbang gitu loh, kerja sekolah juga harus dipenuhi, entah itu PR, bayar sekolah, itu wajib banget teman-teman. Ada temanku juga nih nggak telat udah kuliah, dikasih warning. Biasanya sekolah itu kasih warning 3 kali. Lalu kalau nggak digubris, mereka lapor ke imigrasi. Akhirnya visanya di cancel dan otomatis harus balik ke Indonesia kan. Mereka nggak balik, jadi kayak ilegal di sini atau nggak tahu apa. Dan menurutku ya terserah kalian. Cuma kayaknya melihat dari entah dari mimik muka atau apapun, kayak sedih, kayak rasa hati kayak cemas atau curiga atau khawatir atau apa itu pasti ada kan.
Iya Nah, kan, jadi karena kan di memang sini sewaktu-waktu dia bisa, kalau kesannya tuh kayak ditangkap gitu untuk iya, imigrasi gitu. Bisa dicari oleh petugas imigrasi. Dan saya rasa itu oh iya, sangat tidak worth it ya, karena memang kalau ada masalah dengan visamu, nanti ke depannya kalian apply visa tidak hanya ke Australia, ke negara-negara lain itu pasti adalah track record yang sangat jelek karena kalian pernah melanggar peraturan, pernah visa kalian bermasalah. Itu jangan kalian pikir hanya untuk masalah ketika nanti kalian memang kalian bisa menunggu mungkin setelahnya 5 tahun ke depan saya apply lagi. Tapi itu tuh di record online itu sangat lengkap gitu, bisa nggak dilacak ada, dilacak iya, gitu. Jadi sangat tidak nggak worth it. rekomendasi. Iya. Dan saya bilang sih peraturan dan kondisi syarat-syarat visa student itu tidak terlalu tidak terlalu berat ya, apalagi kalau kalian cuma kuliah yang level college itu sangat fleksibel seperti yang tadi sudah kita diskusikan ya. Benar banget teman-teman. Jadi intinya di sini kita nggak menakut-nakuti. Intinya kita hanya memberikan informasi dari pengalaman yang sudah kita lalui ya Sia. Dan di sini untuk pengetahuan aja bagi kalian. Jadi nanti kalian ketika datang ke sini kalian tuh nggak bingung dan juga nggak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadinya kalian bisa fokus belajar, dapat ijazah, dapat dolar pula. Jadi ya tunggu apa lagi? Di sini sudah ada expertnya. Silakan kalian kalau ada informasi yang ingin ditanyakan lebih lanjut, silakan langsung tanya ke Asih secara langsung ya, Asih ya. Ini boleh saya sertakan Instagramnya, Asih? Oh boleh, Instagram, WhatsApp, dan juga mungkin satu lagi yang mau saya sebutkan, Bada Education sendiri sebenarnya sejak 2009 sudah ada cabang di Indonesia. Jadi cabang kita ada di Surabaya dan di Solo. Tapi memang yang kantor fisiknya paling jalan itu adalah di Surabaya. Sedangkan untuk di Solo karena memang pandemi terhalang pandemi, Juli ini kami baru akan buka kantor fisik di Solo. Oke, nih teman-teman yang di Surabaya dan juga di Jawa Tengah bisa langsung ke office-nya langsung nih teman-teman. Jadi jangan sampai kalian salah pilih agen karena banyak sekali agen-agen yang nggak kredibel dan nantinya kalian hanya membuang uang kalian. Jadi mending cari yang jelas saja dan hati-hati, banyak banget penipuan nih teman-teman. Untuk visa student ini jangan bayar dulu kalau memang kalian belum lihat itu alamat kantornya di mana, kemudian nomor registrasinya dan lain-lain. Kalian harus benar-benar jeli ya teman-teman. Ada lagi yang mau ditambahkan Asih? Mungkin terkait ini ya yang barusan disebutkan sama Indra masalah penipuan, karena memang saya juga sering mendengar gitu teman-teman yang sudah mengeluarkan biaya sampai ratusan juta gitu tiba-tiba oknumnya kabur gitu. Kalau saya kasih saran mungkin seperti yang Indra bilang, cek dulu tentang kredibilitas agennya, terus cek juga rincian biaya yang mereka sebutkan gitu. Kadang mereka memang agen seperti Bada sendiri kadang kami juga charge service fee atau biaya pelayanan atau service yang kami berikan untuk student, di mana itu di luar application fee dan yang lain-lain. Tapi memang besarannya itu tidak akan sampai 10 juta, sampai maksimal pun yang pernah saya charge itu pun hanya untuk kasus-kasus tertentu yang misalnya sebelumnya dia pernah ada visa refusal atau dia ada aspek-aspek tertentu gitu. Kalau memang dia historinya bersih dan jurusan tujuannya itu memang relevan dengan historinya dia, saya biasanya free. I don't charge service fee. Tapi kalau memang dia ada histori yang agak tricky seperti masalah penolakan visa, pernah visa ditolak atau dia downgrade terlalu jauh atau apa, itu memang saya harus charge service fee. Dan tapi besarannya itu saya hanya pernah maksimal sebesar 3 juta. Itu yang pernah maksimal dan itu pun kasusnya lumayan tricky, sangat tricky gitu. Jadi saya mau harus charge service fee. Dan saya bilang karena kalau memang service fee-nya itu sangat jauh terlalu mahal, itu mungkin teman-teman bisa cari agent yang lain karena memang ada aja sih pilihan agent gitu loh. Jadi pastinya seperti Indra bilang jangan main transfer. Jangan main transfer sebelum dia memberikan detail. Dan tadi saya di awal sudah juga menjelaskan step untuk apply sekolah, apply student visa itu apa saja. Kalau di awal mereka langsung minta kalian untuk transfer, no. It's a big no. Karena memang
kalian keluar uang itu yang pertama adalah pertama kali ketika bayar deposit ke sekolah. Itu pertama biaya yang harus kalian keluarkan. Dan kedua nanti ketika kalian apply student visa. Di situ. Kalau sebelum itu mereka meminta kalian melakukan pembayaran terutama untuk jumlah besar, most likely mereka itu ada something behind. Aduh, jadi pasti dilarikan. ada udang di balik batu. Jadi itu teman-teman sahabat rantau harus sangat jeli di bagian itu ya, karena memang saya sering tidak hanya student visa sih Indra, sebenarnya kayak work and holiday juga sebenarnya banyak teman-teman yang kena penipuan gitu. Padahal work and holiday sendiri sebenarnya kalian urus sendiri gitu loh, nggak ada agent sebenarnya yang bisa bantu kalian karena semuanya itu harus dilakukan sendiri gitu untuk work and holiday. Benar banget. Oke, tuh teman-teman. Jadi di sini kita tekankan lagi bahwa kalian harus jeli dan detail dalam memilih agent. Kalau memang belum dapat apa tadi COE ya Asia. Jadi kalian paling jangan tidak kalian harus melihat offer letter dulu, karena itu kan memperlihatkan jurusannya apa, biayanya berapa, jadwal pembayarannya, tentang rincian course-nya. Paling tidak kalian harus memberikan itu, karena kalian harus tahu gitu loh bayarnya kemana, sebesar apa, depositnya berapa, itu hanya bisa diketahui di offer letter. Jadi paling tidak harus harus offer letter walaupun sudah submit application, karena memang submit application kan emang artinya hanya mendaftar gitu, belum ada kejelasan. Paling tidak sampai diberikan menerima offer letter dari college itu jangan ada transfer, jangan ada pembayaran apapun. Benar banget, ya. Jadi intinya kita daftar sekolah, memberikan dokumen, kemudian sekolah melihat dokumen kita dan mereka memberikan offer letter. Offer letter kayak tawaran. Oke, aku suka kamu bisa nih sekolah di tempatku dengan rincian sebagai berikut. Nah, setelah memang sekolah itu berikut offer letter itu aku jelasin lagi, dia sebenarnya ada dua jenis. Offer letter conditional sama unconditional. Conditional itu artinya ada beberapa syarat lanjutan yang harus dipenuhi sebelum dia melanjutkan ke pembayaran. Misalnya, dia harus memenuhi minimal syarat bahasa Inggris. Artinya dia harus memperlihatkan IELTS, minimal skor IELTS yang ditentukan. Atau syarat keuangan, dia harus memperlihatkan bukti keuangan. Dan yang satunya lagi adalah unconditional, artinya tidak ada syarat lain dan dia sudah bisa melanjutkan ke proses pembayaran. Seperti itu offer letter. Ini penting banget karena banyak yang DM ke saya, Kak, uang saya sudah hilang sekian. Aduh, itu tolong memang harus jeli. Karena banyak agen abal-abal lah sih gitu. Jadi harus hati-hati ya sahabat rantau. Ada lagi mungkin Asi dari kamu ke sahabat rantau? So far sih sepertinya kita sudah cover semua ya. Cuman pesan terakhir saya, jangan malu deh. Kadang saya gini, ada teman-teman yang WhatsApp ke saya tapi kayak takut-takut gitu, kayak takut-takut bertanya. That's fine. Saya tuh sebenarnya sangat terbuka untuk teman-teman, kayak terutama teman-teman dari Indonesia. I'm very happy to help you guys. Apapun yang kalian tanya. Karena memang saya juga dulu saya sangat awam gitu, ketika saya apply student visa sendiri saya tahu apa gitu, saya sangat awam. Tapi memang saya pasti kalau terutama untuk ketika saya lagi working hours, ketika saya ada di jam kerja, saya pastinya sangat aktif. Kalau biasanya saya lewat WhatsApp gitu, biasanya lebih gampang di WhatsApp. Jadi kita ada dokumentasi kan kalau di WhatsApp. Nanti teman-teman bisa cek lagi saya informasinya apa, tapi kadang juga saya mengirimkan email gitu. Biasanya kalau teman-teman, Kak bisa minta list harga jurusan ini nggak, atau nggak bisa list kasih dokumen checklist nggak, saya kirim email, saya minta email, nanti kirim email, nanti kapan-kapan kamu mau cek lagi ada buktinya gitu. Apapun yang jadi ada record gitu, konsultasi kita ada record. Tapi saya sangat welcome untuk jam kerja terutama. Kadang saya kalau di luar jam kerja dan juga weekend saya kadang slow response ya, karena memang kadang ada kegiatan sendiri. Tapi Senin sampai Jumat di waktu Sydney ya, untuk waktu Sydney jam 9:30 sampai jam 5:30 saya biasanya fast respond. Teman-teman bisa hubungi saya lewat WhatsApp, Instagram, Facebook. Bada juga sebenarnya, Bada Indonesia ada Facebook sendiri.
ada Instagram sendiri, dan kami juga di sana aktif memberikan, kadang ada informasi scholarship dari universitas atau college Wow. juga, ya itu bisa dicek, mungkin ada teman-teman yang tertarik untuk apply beasiswa di universitas tertentu, bisa dicek Facebook ada. Mungkin nanti Indra bisa kasih informasi kontak Siap. saya, kontak website Bada juga. Bada ada website yang bisa kalian cek kalau Di memang sini kalian ya. masih ragu kalian ya Bada itu, karena memang sebenarnya untuk Indonesia Bada emang baru 2019 gitu. Iya. Tapi saya bisa meyakinkan kredibilitas kami, karena memang mungkin saya di sini saya mau pamer sedikit nih tentang Bada. Boleh. Bada sendiri kami itu sangat global ya. Kami itu sudah ada branches di almost 25 countries di Wow. dunia. Ya, jadi di semua negara Asia saya rasa ada branch ya Bada. Di Afrika juga ada, di Eropa Timur ada, di Amerika Latin, di Amerika juga kami sudah mempunyai branch gitu. Dan di Indonesia sudah ada 2. Kalau kalian masih ragu, kalian bisa cek website kami, dan di situ ada nomor registrasi kami, nomor registrasi dari director kami yang merupakan migration agent, semuanya ada di situ. Dan memang di Australia itu kan segala sesuatu terregistrasi, ada, jadi gampang kalian cari gitu untuk to define apakah kami ini benar-benar ada atau abal-abal, itu sangat gampang. Tinggal cek nomor registrasinya. Segampang itu, sahabat rantau. Jadi benar banget. Untuk kalian yang masih bingung, silakan langsung kontak Asih di Instagramnya. Nanti saya cantumkan di sini. Silakan kalian lihat. Ini Instagram Asih ataupun Instagram Bada Education dan juga Facebooknya ya, Asih ya? Ya, ada. Atau mungkin kalau Indra bisa mencantumkan juga nomor WhatsApp saya di description box juga ya. Saya kayaknya lebih gampang di WhatsApp. Benar. Oke, jadi nanti bagi kalian yang ingin tahu informasi lebih lanjut akan saya cantumkan di kolom komentar. Jadi silakan kalian cek details dari Bada Education ataupun Asih sendiri sebagai General Manager di sana untuk lebih lanjut. Kalian bisa bertanya lebih lanjut ke Asih secara langsung. Gitu aja ya. Nah, Asih, mungkin bukan hanya cukup ya, ini sangat bagus sekali ya informasi ini, dan tentunya saya mengucapkan terima kasih udah meluangkan waktunya. Ini habis kerja masih sempat meluangkan waktunya untuk sahabat rantau, membagikan informasi yang sangat berharga. Dan di sini tentunya kami menunggu semua sahabat rantau untuk datang ke Australia dengan student visa, dan tentunya di sini jutaan mimpi kalian akan terwujud ya teman-teman. Jadi bagi kalian yang ingin melanjutkan sekolah ataupun kuliah di Australia, silakan kalian datang langsung. Kalau ada kesulitan, silakan kalian apply student visa ini melalui migrasi agent ataupun education agent, ataupun langsung dengan Bada Education Australia. Nah, mungkin itu aja sih video kali ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Semoga kita ketemu lagi di video selanjutnya, ataupun ketemu kalau kamu ke Melbourne hubungi saya, atau aku ke Sydney, ya, aku akan ke Sydney. Betul. Iya. Gitu aja ya, Asih. Ya. Ada lagi? Ya, enggak sih, cuman bilang sampai jumpa aja untuk sahabat rantau. Mungkin ke depannya mungkin kita ada sesi membicarakan visa lain mungkin dengan Indra, atau kita bisa sharing, karena memang saya dengan Indra ini sejak awal kita di Australia itu kita sudah kenal, dan sampai sekarang kita jadi sahabat gitu. Mungkin nanti ke depannya kita bisa sharing entah masalah work and holiday, kita bisa sharing masalah hidup di Australia seperti apa sih, living expense apa sih yang menarik dari Australia, budayanya apa dan sebagainya. I will be happy to be here again. Good. Dan tentunya bagi kalian yang baru bergabung ataupun baru nonton channel ini, silakan kalian subscribe sekarang juga, karena nantinya akan banyak sekali video-video menarik lainnya tentang belajar, bekerja, dan juga berwisata di Australia. Oke, gitu aja. Asih, terima kasih banyak sekali lagi. Dan thanks for watching, sahabat rantau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di Australia. Dadah. See you soon.